Ketika perusahaan melakukan reorganisasi ataupun restrukturasi, salah satu yang biasa terjadi adalah terjadi PHK. Kira-kira apa alasan perusahaan yang melakukan restrukturasi atau reorganisasi melakukan PHK kepada karyawannya? Mari kita bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Restrukturasi perusahaan itu adalah sebuah upaya untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menata ulang kepemilikan, sistem operasional, sistem hukum, dan juga keuangan perusahaan. Jadi bisa dibilang restrukturasi perusahaan itu adalah sebuah perubahan besar-besaran dalam sebuah organisasi. Jadi bisa dibilang ini adalah momok yang lumayan penting dari sebuah perusahaan karena melibatkan hampir seluruh stakeholder yang ada dalam perusahaan termasuk karyawan di bawahnya. Apapun keputusan yang diambil tentunya akan berdampak kepada semua pihak. Oleh karena itu, biasanya restrukturasi perusahaan ini bisa dibilang tergolong kontroversi. Salah satu keputusan yang biasanya diambil ketika perusahaan melakukan restrukturasi adalah melakukan PHK. Tentunya banyak sekali alasan kenapa perusahaan yang melakukan restrukturasi itu melakukan PHK. Nah, di episode kali ini gue merangkum setidaknya 3 alasan yang paling sering digunakan sebagai alasan melakukan PHK ketika perusahaan melakukan restrukturasi. Kira-kira apa sajakah itu? Kita bahas yang pertama. Yang pertama tentunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran perusahaan atau cost. Jadi restruktur yang ini berhubungan dengan keuangan perusahaan. Biasanya ketika diaudit dari sisi finansialnya, akan banyak dipertanyakan kira-kira pengeluaran ini apakah memang dibutuhkan atau tidak. Dan biasanya pengeluaran paling besar dari sebuah perusahaan adalah pengeluaran dari sisi gaji. Dan itu biasanya paling disorot. Makanya ketika pengeluaran dari segi gaji ini disorot, biasanya akan di breakdown satu persatu. Bahkan sampai ke tim-tim yang paling kecil. Apakah memang dari sebuah tim ini benar-benar jumlah orang yang dibutuhkan sebanyak itu? Apabila jumlah orang dalam satu tim itu dianggap terlalu over, maka tentunya akan dikurangi. Nah, biasanya dikurangi ini dilihat dulu. Kalau memang ada tim yang lain yang membutuhkan orang, ada kemungkinan dia dialokasikan ke sana. Tapi kalau tidak ada, barulah dia di PHK. Ini kondisinya kalau memang keuangan perusahaan masih tergolong sehat ya. Jadi bukan restrukturasi yang gila-gilaan karena kondisi perusahaan yang lagi jelek. Kalau kondisi perusahaan memang lagi jelek dan direstrukturasi, dicek keuangannya dalam kondisi yang buruk, ya pasti tentunya fokus dari perusahaan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran sebanyak mungkin. Terutama perusahaan startup yang cash flow-nya itu masih berantakan, masih negatif, kemudian melakukan overhiring, itu udah pasti ada kemungkinan besar untuk melakukan PHK besar-besaran juga. Lanjut ke alasan kedua, karena perusahaan mencari tenaga kerja baru yang sesuai dengan target pengembangan perusahaan. Untuk ini restrukturasi perusahaannya itu berhubungan dengan arah perusahaan yang ingin ditempuh. Tentunya setiap perusahaan itu punya yang namanya tujuan akhir, tujuan dari operasional perusahaannya. Tapi dari sisi operasional untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus bisa fleksibel mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren dari perusahaan-perusahaan di bidang mereka masing-masing. Mungkin tahun ini sama tahun depan itu trennya A, 2 tahun kemudian itu trennya itu bisa C. Begitu terus. Intinya mereka harus bisa beradaptasi. Tapi kalau memang ada perubahan besar-besaran dari sisi tren yang memaksa perusahaan itu untuk benar-benar mengikuti dan harus berubah, artinya mereka harus memiliki resource yang cukup untuk bisa mengikuti tren tersebut. Salah satunya itu dari segi skill tenaga kerjanya. Pertanyaannya adalah apakah tenaga kerja atau karyawan yang bekerja itu sudah memiliki skill yang mumpuni yang dibutuhkan oleh perusahaan kalau mereka ingin mengikuti tren atau arah tersebut. Kalau belum ada, tentunya mereka harus mencari orang-orang dengan skill tersebut kan. Lalu bagaimana dengan orang-orang dengan skill yang dalam tanda kutip tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan? Kalau mempertahankan 2 orang ini, yang skill lama dengan yang skill baru, tentunya hal ini kan akan berdampak kepada keuangan dari perusahaan. Dan dari sisi perusahaan tentu nggak mau rugi. Jadi kemungkinan besar orang-orang dengan skill yang tidak dibutuhkan lagi ini akan di PHK. Tapi biasanya ini lumayan jarang terjadi. Karena apa? Karena orang-orang yang dalam tanda kutip skillnya ini sudah outdated ini, kalau mereka itu punya niatan untuk belajar, untuk menguasai skill yang dibutuhkan oleh pasar, maka biasanya dari perusahaan itu cukup memberikan training aja kepada karyawan-karyawan tersebut.
sehingga mereka nggak perlu repot-repot nyari orang baru. Karena bisa dibilang lebih repot mencari orang baru ketimbang melatih orang lama. Tapi apakah ada kemungkinan hal ini terjadi? Jawabannya ada-ada aja. Kita lanjut ke alasan yang ketiga. Alasan ketiga karena performa karyawan. Sekali lagi, restrukturasi perusahaan ini kan tujuannya untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan. Artinya mereka akan mereview performa dari semua tim, semua departemen, termasuk tim-tim yang kecil. Biasanya yang paling sial itu adalah ketika salah satu departemen atau salah satu tim itu kelihatan performanya itu tidak perform. Biasanya tim-tim yang seperti itu yang akan disorot. Kemudian di breakdown lagi, siapa dari tim tersebut yang paling tidak perform. Kalau memang dia tipikal yang nggak bisa perform dari beberapa tahun sebelumnya juga, itu udah kemungkinan bakalan di cut off. Itu kalau dari sisi tim. Nah, biasanya juga ada banyak perusahaan yang punya divisi-divisi tertentu yang sifatnya itu semacam new business atau bisnis yang baru, bisnis yang berbeda, yang tugasnya itu mencari revenue tambahan untuk perusahaan. Biasanya tim-tim kecil seperti ini juga disorot kalau memang performa mereka dalam mencari, dalam tanda kutip, pemasukan itu kurang, juga biasanya yang kena PHK karena yang dianggap tidak perform sama sekali terhadap pemasukan perusahaan. Intinya, tim-tim yang dianggap tidak memiliki impact yang berarti bagi perusahaan itu punya kemungkinan besar dalam restrukturasi itu dihilangkan atau di cut off oleh perusahaan. Oke, jadi itulah beberapa alasan yang umum atau yang sering digunakan oleh perusahaan ketika mereka itu melakukan restrukturasi perusahaan, mereka melakukan PHK. Hal-hal seperti ini bisa dibilang udah hal-hal yang wajar dan sering banget terjadi di perusahaan. Sehingga memang mau nggak mau, agar perusahaan itu bisa survive, yang menjadi korban adalah dari sisi karyawan. Ya, namanya juga perusahaan lah, dianggap juga sebagai sebuah kapal yang berlubang. Apabila mereka ingin menambah lubang, mereka harus bisa mengurangi beban dari kapal tersebut terlebih dahulu, agar kapal tersebut tidak cepat tenggelam. Sembari mereka berusaha menutup lubang yang ada. Jadi kita anggap aja hal ini sebagai pengetahuan umum bagi teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah pernah mengalami hal ini, tetap semangat dan berusaha mencari peluang di tempat yang baru lagi. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.